Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sejauh pengetahuan kita, jin adalah makhluk tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat manusia. Jikapun ada manusia yang saat ini mengaku bisa melihat jin, pada kenyataannya ia hanya melihat jelmaannya saja, sebab jin bisa menjelma sebagai anjing, ular, dan sebagainya. Namun tahukah kamu bahwa dahulu kala manusia bisa melihat mereka? Hal ini terjadi pada masa kenabian Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Buya Ar-Roji Hasim, bahwa jika bukan karena nubuah dan risalah Nabi Sidz alaihissalam, manusia hingga kini masih bisa melihat jin berlalu lalang, beterbangan, dan sebagainya. Pada masa itu, tidak ada batasan antara alam jin dan manusia. Berkat risalah beliaulah, kemudian Allah memberi batas antara dua makhluk ini dan kita pun tak lagi bisa melihat mereka. Karena keberkahan nubuahnya, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin, terang Buya Ar-Rozi. Adapun Nabi Sidz alaihissalam sendiri adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam, nabi yang menyebarkan agama Allah sesudah Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir beberapa tahun setelah peristiwa terbunuhnya Habil oleh Qabil. Namun tidak ada riwayat yang memastikan beliau putra keberapa dari Nabi Adam alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas, terpilihnya Sidz sebagai nabi karena ia memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhannya dibanding saudara-saudaranya. Dalam kitab Qisasul Anbiya dijelaskan bahwa ketika Nabi Sidz alaihissalam telah diberi mandat kenabian, Nabi Adam alaihissalam sempat menyuruhnya untuk merahasiakan hal itu dari Qabil yang pendengki. Dalam tugas kenabiannya, Nabi Sidz alaihissalam menerima suhuf-suhuf yang di dalamnya terdapat dalil-dalil hukum sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sidz. Sahabat yang beriman, sebagai orang yang beriman, kita patut bersyukur, sebab andai hingga saat ini kita masih bisa melihat bangsa jin, pasti lebih banyak anak cucu Adam yang menjadi pengikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam macam makhluk dengan tingkat keimanan yang berbeda-beda. Ada makhluk yang diciptakan hanya untuk taat kepada Allah, yakni malaikat. Ada juga makhluk yang tidak dapat taat dan tidak juga durhaka seperti benda mati, tumbuhan, dan binatang. Selain itu, Allah juga menciptakan makhluk yang berpotensi taat dan durhaka, yaitu jin dan manusia. Sebagian dari jenis ketiga inilah yang kemudian termasuk golongan setan. Mereka merupakan makhluk yang memiliki sifat jahat, pembangkang, tidak taat, suka membelot, suka berbuat maksiat, serta melawan aturan Allah. Jika demikian, muncul pertanyaan awam, mengapa Allah menciptakan setan? Bukankah dunia akan lebih aman dan tentram tanpa kehadiran setan? Namun Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia menciptakan setan ke muka bumi bukan tanpa alasan. Berikut ini adalah alasan Allah di balik penciptaan setan. 1. Tidak ada ciptaan Allah yang buruk. Seluruh ciptaannya selalu yang terbaik. Tidak ada yang keluar dari Allah kecuali yang terindah, termasuk ciptaan Allah yang bernama setan. Setan pada awalnya adalah ciptaan Allah yang indah sama seperti ciptaan lainnya. Ia rajin beribadah selama ribuan tahun. Akan tetapi setelah terciptanya Adam, ia tampak sombong dan berpaling. Karena itulah ia pun menjadi makhluk terkutuk karena perbuatannya bukan asal penciptaannya. Sesuai dengan sabda Imam Ali, setan selama 6.000 tahun telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan tidak diketahui apakah dengan hitungan tahun dunia ataukah tahun akhirat. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 2. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Penciptaan manusia dan jin bertujuan untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah dijadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Ada perintah yang dibaliknya ada pahala dan ada larangan yang dibaliknya terdapat ancaman dosa. Dalam proses melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itulah setan beraksi untuk menggodanya. Manusia dan seluruh makhluk yang diberi kemampuan untuk taat dan kemampuan untuk berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah setan dan iblis mulai beraksi dengan mengajak manusia mengerjakan suatu hal yang dilarang agama. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan harus dihindari. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak mengikuti setan, maka selamatlah dia. Dan sebaliknya, jika tergoda maka celakalah ia apabila tidak segera bertaubat. 3. Setan diberi kemampuan mengajak. Alasan ketiga dibalik penciptaan setan adalah untuk mengajak manusia berbuat kemaksiatan. Setelah setan melanggar perintah Allah karena rasa irinya kepada Nabi Adam, maka Allah memberinya kemampuan untuk mengajak manusia, bukan memaksanya. Mereka yang tertipu dengan rayuan setan maka akan ikut bersamanya. Akan tetapi Allah menurunkan para nabi untuk memberikan fitrah kepada manusia agar mencari kebenaran dan memberi akal sehat untuk ingat bahwa setan adalah musuh manusia. Adanya setan sebagai penggoda merupakan keniscayaan yang diakibatkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji manusia. Sekarang tergantung kepada individunya itu sendiri, mau ikut ajaran Nabi dan Rasul atau malah justru terjerumus dengan bujuk rayu setan. Dengan adanya setan tersebut, maka manusia akan lebih berjuang dalam menghadapi musuh Allah dan musuh manusia tersebut, sehingga ia akan meraih kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Dengan adanya setan, maka akan membuat manusia semakin bergantung kepada Allah dengan memanjatkan permohonan perlindungan kepadanya, sehingga akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan setan akan membuat manusia yang beriman menjadi takut untuk berbuat dosa dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan mengenai alasan Allah di balik penciptaan setan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari alasan penciptaan ini serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah untuk terperdaya dengan tipuan daya dan rayuan setan, karena semua itu hanyalah hal yang sia-sia yang justru mendatangkan petaka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.